Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua udah mau hadir datang di forum kita pada siang hari ini. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Hajar. Selanjutnya, kalian sudah tahu sih apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik. Nah, dari bimbingan kelompok ini kalian tahu nggak sih apa tujuannya? Dan dari melaksanakan bimbingan kelompok yaitu agar setiap anggota mampu berbicara di depan umum dengan mengeluarkan pendapat, ide, saran, dan tanggapan yang dikemukakan. Ada beberapa asas, yaitu ada asas kerahasiaan, di mana dari topik yang kita bahas, leader diharapkan bisa menyimpan merahasiakan informasi apapun terutama dari luar kelompok ini. Lalu ada asas keterbukaan. Teman-teman juga diharapkan aktif dan terbuka, nyaman mengutarakan pendapat masing-masing. Lalu ada asas sukarelawan. Teman-teman datang ke sini atas paksaan atau sukarela? Sukarela. Oke. Nah, sebelum itu dari cara pelaksanaannya, bimbingan kelompok akan dilaksanakan selama 30 menit. Lalu diharapkan teman-teman semua aktif dan jika ingin mengutarakan pendapat diharapkan mengangkat tangan. Nah, di sini kan belum pada kenal, jadi kita alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalannya itu kayak biasa aja, dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Siti Dewanti. Perkenalkan, nama saya Falah. Perkenalkan, nama saya Eca. Oke, selanjutnya kita akan membahas topik. Nah, di sini saya sudah memilih topik sendiri, yaitu biasanya tuh kan orang pergaulan bebas. Nah, di sini kita membahas pergaulan sehat. Oke. Nah, di sini kan kita udah masuk topiknya. Kalian tahu nggak sih kayak mana pergaulan sehat itu? Oke, dan banyak. Ini nggak sih pertemanannya saling support ya, kayak ada saling bertukar, kayak bagian dari pergaulan juga. Pergaulan yang selalu positif negatif gitu, terus kayak lebih banyak kegiatan fisik, Pergaulan yang nggak bersaing-saingan sama lainnya. Ada lagi? Pergaulan yang tujuannya untuk membangun, jadi membangun dari setiap orang-orang yang berkelompok tersebut. Ada lagi? Oke, saya jelaskan lagi. Pergaulan sehat itu yaitu kerjasama melakukan hal-hal yang positif. Lalu sedangkan pergaulan yang tidak sehat itu kayak hal-hal yang negatif. Nah, dari situ dari pergaulan sehat ini kita harus bisa menghindari hal-hal yang negatif tadi. Terutama bagi remaja sekarang itu kan kayak seumuran kita nih kayak harus bisa dalam, biasanya seseorang masih kayak adil gitu kan, jadi mudah terpengaruh terhadap bukan dan bahkan ingin mencoba hal baru yang mungkin belum diketahui baik atau buruknya.
Oke, kalian tahu nggak sih ada beberapa prinsip dalam kayak trik gitu tiap biar bisa dimiliki tiap remaja biar pergaulannya sehat. Kalian tahu nggak? Iya. Kalau menurut saya tips and trick untuk memilih pergaulan yang sehat, ya yang pertama kesadaran diri dari seorang individu itu untuk ya dirinya berkembang. Yang kedua, pintar ya bukan dalam artian berteman itu milih-milih ya, tapi karena dia sadar dirinya itu mau sukses di masa depan ya dia harus pandai bersosialisasi dengan teman-teman yang mensupport dia. Gitu, Bro. Oke, di sini ada beberapa prinsip yaitu diri kita sendiri harus memiliki terutama akhlak yang baik. Lalu kita harus sopan dan ramah pada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua dari kita. Lalu juga kayak kita tuh saling menghargai kayak perbedaan gitu kan, kayak entah itu perbedaan antara suku gitu, jadi kita saling menghormati. Terus juga kita tuh kan kayak berteman kayak saling memahami, kita harus kayak menjadi teman. Terus kita tuh harus selalu bisa memberikan nasihat tuh yang positif, yang baik gitu kan kepada teman lain. Terus kita tuh tidak harus berpikir positif, tidak berprasangka buruk. Terus juga kalian tidak suka membicarakan orang emosi. Di sini ada yang suka emosi juga enggak? Terus menghindari kayak penyakit hati. Oke, iri, dengki. Iya. Terus sebisa mungkin kayak kalau kita bisa membantu orang lain ya kita membantu. Di sini kalian tahu nggak sih contoh-contoh dari pergaulan sehat itu? Misalnya kalau secara agamanya ya, misalnya kayak ini ada itu kajian, pokoknya ada ini pemuda itu kayak ada komunitasnya gitu, jadi arahnya positif gitu. Jadi dia kayak misalnya ada kajian Kalau itu karena itu ya itu ya. Terus ada yang lain nggak? Enggak. Tidak yang kayak Terus ada lagi nggak? Oke, di sini saya memberikan contoh yaitu kayak seperti kita tuh melakukan kelompok belajar. Nah, jadi salah satu pergaulan saat itu yaitu dalam suatu kelompok terdiri dari berbagai anak dengan tingkat kecerdasan yang berbeda, sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar dan pokoknya kayak saling mendukung gitu biar semangat belajarnya biar sama-sama tahu. Terus juga kalian tahu nggak sih pengaruh besar dari pergaulan sehat itu apa? Kita jadi lebih sehat. Ya, lebih sehat mental gitu kan. Terus juga ya lebih semangat lah untuk melakukan aktivitas belajar kalau kita khususnya mahasiswa. Kalian di sini udah menerapkan kayak pergaulan sehat gitu nggak? Udah, sebenarnya kita kan bisa menghindari dulu kalau misalnya adanya pergaulan yang tidak sehat. Pergaulan yang orang berbeda. Ya, pengaruh pergaulan sehat itu sangat besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Jadi selain itu juga pergaulan yang dilakukan mencerminkan kepribadiannya baik itu pergaulan yang sehat ataupun tidak sehat. Oke, di sini kalian pada ngantuk ya? Wah. Oke, di sini saya memberikan dua pilihan permainan, mau tepuk ganda atau ganjil atau memperagakan profesi. Memperagakan profesi. Aku mau. Oke, silakan. Oh. Apa? Ini mayat. Oke, ada
aja. Aku. Oke, Pelajaran ya. oh iya. Jaga lagi. Apa ya? Aneh aja dia. Oh, cacimen itu. Patung. Dan apa? Lanjut. Kan dia tahu jawabannya cuma tahu. Membawa bendera. Nggak tahu juga. Oke, sudah jangan selanjutnya. Jadi pembahasan kita udah tentang apa pergaulan saya tadi. Apa ya? Oh, komitmen kalian tuh apa? Dimulai dari sebelah saya. Ya. Komitmen saya dimulai dari minggu dulu. Bagaimana caranya kita memperlakukan seseorang itu dengan sehat. Barulah nantinya kita juga akan mendapat perlakuan sehat beda dari orang lain. Oke, Mbak Sandra. Ayo baca. Kalau saya mulai lebih menerapkan lagi pergaulan sehat. Oke, jadi nanya, saya bakal ini apa? Memilih circle pertemanannya yang lebih sehat. Kalau komitmen saya terkait pergaulan saya tuh yang pertama ya selalu menjaga pergaulan sehat itu karena itu untuk masa depan saya, dan yang kedua cukup lah. Selalu menjaga, tetap menjaga. Di sana sih menjaga diri dengan bergaul di lingkungan yang sehat. Saya sama sih. Pesan dari kalian setelah melakukan dengan kelompok Jadi tahu pertemanan yang sehat. Oke, ada lagi. Oke, sebelum kita menutup kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih udah mau hadir terus mengikuti kegiatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.